Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Anak soleh, badan sehat kan? Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Farel, siapkan temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, hari ini masuk semua? Masuk. Iya, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, Indonesia, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi makhluk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Nah, seperti biasa, setiap sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu. Shadaqallahul adzim. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Apakah yang terjadi ketika manusia meninggal? Ayo, Rika. Tuhan akan meninggalkan tubuh dan menuju alam menunggu hari penghakiman. Iya, jadi manusia itu setelah dia meninggal, maka roh atau jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan dia akan menuju alam barzakh. Di situ dia akan menunggu hari penghakiman. Ya, kemudian yang kedua nih, apakah kalian mengetahui perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Iya, Tiara? Roh akan meninggalkan tubuh dan roh akan ditanya oleh dua malaikat. Iya. Nah, jadi setelah dia meninggalkan tubuhnya, nanti di dalam kubur dia akan ditanyai oleh dua malaikat. Nah, tujuan atau capaian pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik memahami iman kepada hari akhir. Kemudian, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menceritakan perjalanan hari akhir.
Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan urutan kejadian peristiwa yang dialami pada hari akhir. Yang ketiga, peserta didik dapat menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang makna hari kiamat, hari ini kita akan belajar tentang kejadian hari akhir, ya. Ketika manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur di dalam tanah. Seluruh harta benda yang dikumpulkan tidak akan ikut bersamanya. Jadi manusia setelah meninggal, itu yang dikubur hanya jasadnya, ya. Tidak ada yang menemani. Mau kita sekaya apapun, harta kita tidak akan ikut bersama kita. Hanya amal ibadah yang akan menemani kita. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang. Jadi manusia itu setelah meninggal atau dia akan mengalami suatu perjalanan ya yang sangat panjang. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia, menerima balasan dari amal ibadah ketika di dunia, dan berikut adalah tahapannya. Jadi manusia ini akan mengalami beberapa tahapan ya. Di antaranya di sini yang pertama, tahapan manusia setelah meninggal itu ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika dia sudah dikuburkan di dalam tanah, dia akan menuju alam barzakh, kemudian selanjutnya dia akan dibangkitkan kembali ya, yang dinamakan dengan yaumul ba'ats ya. Di sini manusia yang mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, akhir kehidupan itu akan dibangkitkan semuanya. Kemudian yang kedua ada yaumul mahsyar. Artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Jadi, pada hari yaumul mahsyar ini atau hari berkumpulnya seluruh manusia di tempat yang sangat luas yang disebut apa? Padang mahsyar. Disinilah tempat seluruh manusia akan dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, yaumul hisab. Yaumul hisab ini artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Pada yaumul hisab ini, jadi dari perbuatan sekecil apapun itu pasti akan dihitung. Baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, ya. Kemudian yang keempat ada yaumul mizan. Yaumul mizan artinya hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Jadi tadi setelah dihitung ya, kemudian diapakan? Ditimbang. Berat yang mana nih antara amal kebaikan dan amal keburukan kalian. Jadi di sini akan ditimbang ya. Kemudian yaumul jaza. Yaumul jaza ini artinya hari pembalasan, yaitu di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya. Jadi tadi setelah dihitung, kemudian ditimbang, kemudian dia akan mendapatkan balasan ya. Jadi di sini Allah akan membalas segala atau semuanya yang kita lakukan semasa di dunia, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Kalau kita misalnya nih amalnya berat, amal baiknya, maka kita akan dimasukkan kemana? Surga. Kemudian kalau amal kita ternyata berat, amal buruk, maka dimasukkan kemana? Neraka. Nah, sekarang kita akan menyimak ya video pembelajaran yang berkaitan dengan kejadian hari akhir ya. Kalian sudah belajar tentang kiamat kecil atau sugro.
dan juga kiamat besar atau kiamat kubra. Nah, setelah hari kiamat terjadi, ada beberapa perjalanan yang harus manusia lakukan. Apakah kalian sudah mengetahui perjalanan manusia di akhirat setelah kematian? Nah, untuk mengetahuinya dengan jelas, seperti apa perjalanan manusia di akhirat, mari kita pelajari hari ini. Kejadian hari akhir. Ketika manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur di dalam tanah. Seluruh harta benda yang dikumpulkan tidak akan ikut bersama. Keluarga yang sangat mencintainya pun tidak akan mau menemani di dalam kubur. Maka tinggallah dia sendiri di alam kubur. Alam kubur juga disebut alam barzah. Di alam kubur, roh manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat tersebut akan menanyai di alam kubur. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang sangat panjang. Di alam akhirat, manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Nah, apa saja tahapannya? Berikan hari akhir. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup. Semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang Maha Menghidupkan. Rasulullah adalah manusia pertama yang dibangkitkan di padang mahsyar. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Jika manusia beriman dan beramal soleh, maka akan dibangkitkan dengan wujud yang baik. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita dan selalu beramal saleh. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Manusia akan kebingungan menunggu hari penghakiman. Matahari akan didekatkan sejengkal di atas kepala manusia. Manusia merasakan kepanasan yang mencekam menunggu penghakiman. Setiap orang akan mengingat segala dosa yang pernah dilakukan. Bagi orang yang beramal saleh di dunia, seluruh amal perbuatannya akan datang menaunginya sehingga tidak merasakan panas. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amalan baik dan amalan buruk manusia. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Mulut mereka akan terkunci, tangan mereka berbicara, dan kaki yang menjadi saksinya. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan sewaktu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Amalan yang paling berat ditimbang di dalam mizan kebaikan yaitu akhlak yang baik. Hal terpuji memiliki kedudukan yang besar dalam kehidupan manusia. Maka sangat penting bagi kita memperhatikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Hal terpuji akan menjadi timbangan amal terberat di akhirat kelak. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan dari Allah.
Apakah kalian mencintai Rasulullah? Apa bukti cinta kalian? Iya, bukti cinta kita kepada Rasulullah tentunya dengan menjalankan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih semangat? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, orang tua, dihormati, kita sampai mati. Illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Rika, kelompok kedua kelompok Tiara, kelompok 3 kelompoknya Farel. Nah, di sini kita akan membuat proyek yaitu mind mapping atau peta konsep. Kemudian nanti kalian juga akan maju untuk mempresentasikan hasil karya dari kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian tulis nama kelompok kalian pada lembar LKPD kelompok. Ya, jadi nama kelompoknya kalian tulis, kemudian kalian mulai mengerjakan proyeknya. Ayo. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baiklah, sekarang untuk kelompok 1 silakan maju ke depan menunjukkan hasil karyanya. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil karya kami. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil karya kami. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil karya kami. Perjalanan mau. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Iya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Coba. Apa sih perjalanan manusia atau tahapan perjalanan manusia di akhirat setelah hari akhir? Yang pertama tadi apa? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Yang kedua? Yaumul Majlah. Yang ketiga? Yaumul Hisab. Yang keempat? Yaumul Mizan. Yang kelima? Yaumul
selanjutnya untuk memastikan pemahaman kalian tentang apa yang telah kita pelajari. Sekarang minta kalian mengerjakan soal tes sumatif pada materi hari ini. Nah, pertama kalian tulis namanya, kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang dikumpulkan kembali ya. Masih semangat? Tetap semangat. Di sini kejadian hari akhir mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu, hubungan dan kesempatan. Sebaiknya kita membawa pengalaman ini sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sudah paham semua? Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Kemudian pembelajaran kita menyenangkan ya. Sekarang ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peristiwa hari akhir adalah suatu kejadian yang sudah pasti akan terjadi. Semua perbuatan dan amal ibadah yang manusia lakukan di dunia akan mendapatkan balasan. Hari akhir juga merupakan peristiwa besar yang mengingatkan kita tentang tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan untuk pelajaran yang akan datang, yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ibu meminta kalian untuk mempelajarinya di rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ayo si Farel, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari Ibu.